Nah, Pancasila itu tafsir yang paling bisa kita baca real, yang persis strukturnya di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, di bawahnya Undang-Undang Dasar 45, di bawah nanti ada undang-undang, ya kan, yang mengatur yang saudara sampaikan itu. Begitu diundangkan, itu kan juga nggak langsung berlaku. Ada perpresnya, ada peraturan menterinya. Evelyn tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Tasikmalaya, Pak. Tasikmalaya. Nanti di Tasikmalaya mungkin ada peraturan bupati. Di Tasikmalaya ada peraturan daerah tingkat 2 Kabupaten Tasikmalaya. Itu nanti yang secara lebih teknis akan mengatur terkait dengan apa yang Evelyn sampaikan. Jadi kalau Evelyn mau misalkan menanyakan seberapa efektif peraturan bupati nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian tentang minuman keras, mungkin agak lebih mudah menjawabnya, ya enggak? Tapi begitu Evelyn mempertanyakan, ini menurut kitab suci yang dipeluk oleh agama A, ya kan, diimplementasikan di Kabupaten Tasikmalaya, kita lihat struktur tadi. Ini Al-Quran posisinya di mana kira-kira? Kalau saya tadi menjelaskan, ada peraturan bupati, di atasnya mungkin ada peraturan gubernur, di atasnya ada peraturan menteri, di atasnya ada peraturan presiden. Al-Quran kira-kira posisinya di mana? Coba saya tanya. Evelyn? Aturannya ada di paling atas, Pak. Iya. Jadi dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Al-Quran, Injil, Weda, semua kitab suci itu, ya kan, adalah menjiwai dan meliputi ketuhanan yang Maha Esa. Kebetulan itu disertasi saya, Evelyn. Kamu nanti bisa nonton di YouTube sidang terbuka saya. Ya. Jadi kalau Evelyn melihat misalkan ada peraturan bupati yang menurut Evelyn bertentangan dengan Al-Quran, itu artinya peraturan bupati itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Otomatis bertentangan dengan Pancasila. Peraturan bupati itu boleh diuji material. Kemana Evelyn kalau menguji material peraturan bupati? Lupa lagi, Kamu Pak. kamu nggak setuju nih sama peraturan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati. Kamu anggap ini bertentangan dengan Al-Quran. Artinya bertentangan dengan Pancasila. Kan? Kemana mengujinya? Ke Mahkamah Agung. Ya enggak? Nanti di Mahkamah Agung kamu kalah. Misalkan keputusannya Mahkamah Agung, peraturan bupati ini sudah mengacu kepada Undang-Undang nomor sekian tahun sekian. Kamu yakin undang-undang ini salah karena bertentangan dengan Al-Quran. Uji materialnya undang-undang kemana? Ada yang bisa menjawab? MK, Pak. Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang saya ingatkan. Kalau saudara punya keyakinan, terus kemudian saudara anggap ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan keyakinan saudara. Di masa Soeharto, itu enggak ada itu. Saudara nanti langsung ditangkap, dianggap kelompok ekstrim kanan. Tapi di masa reformasi, saudara boleh menguji undang-undang, boleh menguji peraturan daerah. Dibuka itu saluran. Tapi konsekuensinya pada saat saudara kalah, saudara harus sportif. Itu yang salah saya gitu. Tapi kalau saudara ke Mahkamah Agung kalah, ke Mahkamah Konstitusi kalah, terus saudara masih nggak menyerah, bagaimana solusinya? Saudara masuk partai, ikut pemilu, jadi anggota dewan. Saudara perjuangkan suara saudara tadi. Jadi di negara Pancasila sekarang ini luar biasa ya. Sudah jangan dibayangkan seperti Orde Lama, jangan dibayangkan seperti Orde Baru. Itu kalau kita bicara peraturan.
Tapi kalau pertanyaannya efektivitasnya seperti apa?